pada pacarnya siapa yang membelikannya dia barang kosmetik. Dan pacarnya pun menjawab, Kang Jin lah yang sudah membelikannya. Dari sinilah dia percaya kalau Kang Jin menemukan amplop rentenir dan dia tidak mengembalikannya. Saat sepulang sekolah, Kang Jin merasa sedih, ditambah lagi sang rentenir sudah menunggu dia dan mencegatnya. Kang Jin terus ditanyakan tentang amplop. Awalnya tetap Kang Jin tidak mengaku, namun setelah dia dihajar, barulah dia mengaku dan mengatakan kalau uangnya telah dicuri oleh orang lain. Setibanya di rumah, Kang Jin dihukum dan si rentenir menjelaskan bahwasannya untuk mendapatkan uang dari pelanggan itu sangat susah. Kemudian dia menawarkan kepada Kang Jin untuk menjadi karyawannya sebagai tebusan dari uang itu. Awalnya Kang Jin menolak. Tapi setelah Rang menjelaskan, dia pun mau mencobanya. Tugas pertama yang harus dilakukan Kang Jin sebagai rentenir adalah menagih hutang pada Namyang. Dia harus memakai 3 cara untuk menagihnya. Yang pertama, buatlah dia malu. Yang kedua, mengganggu anggota keluarga. Dan yang ketiga, menghukumnya. Setelah mendengar itu, Nam Jin bergegas pergi ke sekolah. Saat di sekolah, terlihat Namyang sedang melakukan presentasi di hadapan siswa lainnya. Tiba-tiba Kang Jin datang untuk menagih hutang. Terlihat di sini Kang Jin menjelaskan semuanya di depan teman yang lainnya dengan nada bicara emosi dan sedikit gugup. Dia mengatakan kalau Namyang mencuri uang miliknya. Tak lama setelah itu, guru pun datang, kemudian dia dibawa ke ruang guru karena telah membuat keributan. Saat si guru sedang sibuk bekerja, dia mencari data orang tua Namyang untuk menemuinya dengan tujuan membuat malu orang tuanya. Dan benar saja dia mendatangi kantor ayahnya dan berteriak-teriak kalau dia datang untuk menagih hutang anaknya. Keesokan harinya Namyang sangat marah, dia pun menghajar Kang Jin di kelas. Kemudian dia membawanya ke tempat persembunyiannya dan disiksa oleh temannya Namyang. Namun sebelumnya Kang Jin memberikan kartu nama rentenir kepada Mensu, dan saat di jalan Mensu mencoba menghubungi rentenir itu untuk meminta bantuannya. Tak lama kemudian para rentenir itu datang. Dia memberitahu kalau Namyang harus membayar uang yang dia curi dengan denda 10%. Awalnya dia menolak, kemudian setelah dihajar dia pun mau menandatanganinya. Kembali ke sekolah, Namyung menemui Kang Jin untuk membayar hutangnya. Dia memberi jumlah uang sesuai dengan yang dia ambil. Namun Kang Jin mengatakan kalau ini hanya bunganya saja, jadi masih belum lunas. Disinilah dia membalas perlakuan Namyung padanya, di mana dia memberikan stempel pada tangan Namyung, dan mengatakan kerja yang bagus. Kang Jin sekarang sudah mulai terbiasa dengan pekerjaannya itu, dia sudah tidak ada lagi rasa gugup saat dia menagih atau berdebat dengan siapapun. Saat pulang sekolah Dayung menemuinya dan mengajak makan bersama di suatu tempat yang sederhana. Keesokan harinya Namyung kembali menemui Kang Jin untuk membayarnya. Namun lagi dan lagi uangnya masih belum cukup untuk membayar bunga dan dendanya. Namyung terlihat sangat marah dan berusaha menyadarkan Kang Jin kalau ini bukan pekerjaan yang baik. Dia juga mengatakan jangan belaga sok hebat karena punya rentenir di belakangnya. Namun Kang Jin malah menyuruh untuk melakukan pekerjaan lagi dengan baik, agar bisa melunasi hutangnya. 잘하자. Setelah itu dia kembali menemui bos rentenir untuk meminta pencerahan. Bos itu menyuruh Kang Jin untuk membuka peluang di kalangan siswa sekolahnya, karena para siswa lebih banyak mengeluarkan uang untuk keperluannya. Kang Jin harus mencoba masuk di saat para siswa sedang membutuhkannya, meskipun hanya sedikit. Yang jelas berapapun pinjamannya yang penting ada bunganya besar. Dia juga harus mulai belajar menjadi rentenir yang benar untuk meningkatkan kemajuan bisnisnya. Keesokan harinya Kang Jin mulai bergerak bersama 2 orang rentenir lainnya, dia mulai belajar dari mulai meminjamkan uang dan menagihnya. Begitupun di lingkungan sekolahnya, Kang Jin mulai bergerak untuk meminjamkan uangnya, dibantu dengan Mensu sebagai informan di sekolah. Kang Jin mendatangi satu persatu dan memberinya uang. Bahkan salah satu guru pun ikut mendaftar sebagai nasabah dari Kang Jin. Di tempat lain, terlihat Namyung yang sedang merasa kebingungan dan keputusasaan. Terlihat ada juga Shinji di sana yang menemaninya. Tak lama dari situ muncullah sahabatnya Namyung. Dia memberikan informasi kalau Kang Jin sudah masuk ke dalam anggota perkumpulan emas, bahkan di sana, dia memberikan pinjaman kepada para anggotanya meskipun mereka anak orang kaya. Mendengar hal itu Namyung akan kembali sekolah dan membuat rencana untuk menghancurkan bisnis Kang Jin. Keesokan harinya,
para siswa mulai merasa kesulitan untuk membayar hutangnya, dan Kang Jin pun mulai merasakan kepanikan atas laporan dari Mensu, kemudian dia memarahinya dan pergi. 너 이게 무슨 씨발 PC방비 꺼주는 거냐? Mensu merasa kesal, karena dengan kerja kerasnya tapi dia tetap tidak dihargai. Kemudian dia menemui bos rentenir dan meminta untuk dibagikan wilayah dengan Kang Jin, agar dia bisa jalan sendiri dan tidak disuruh-suruh lagi. Di tempat lain, Namyoong mulai bergerak untuk melancarkan rencananya, dia mendatangi murid SMA lain untuk bekerja sama, dan sekaligus menyuruh para siswa yang mempunyai hutang pada Kang Jin agar tidak membayarnya. Di saat yang bersamaan, Kang Jin kaget dengan pesan yang dikirim oleh bosnya, bahwa Mensu sudah memiliki wilayahnya sendiri. Dia pun bergegas menemui Mensu untuk mendengar penjelasannya, dan benar saja, Mensu mengatakan kalau dia akan melakukannya sendiri sesuai wilayah yang dikasih oleh bosnya. Pada malam hari Kang Jin merasakan kepanikan, karena nasabah yang setor hanya setengah saja dari total nasabah, artinya dia kekurangan 50%. Karena dia panik, dia menemui bosnya untuk meminta waktu agar dia bisa menagihnya kembali. Namun bosnya hanya memberi waktu sampai besok, jika tidak berhasil maka bunganya ditanggung Kang Jin. Di tempat lain, para siswa ditangkap oleh polisi karena mereka tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang. Salah seorang siswa mengatakan kalau mereka meminjam uang di pinjaman swasta bernama Lee Kang Jin. Ternyata inilah yang direncanakan oleh Namyoong, dia menyuruh siswa tidak membayar agar bisa melaporkannya kepada polisi. Di saat siswa itu memberitahu kalau bos dari rentenir itu adalah Rang dan menunjukkan fotonya. Ada salah satu petugas yang merasa kaget dengan wajah itu. Kembali ke sekolah, Kang Jin yang merasa gelisah dan panik akibat banyaknya orang yang nunggak, dia mengancam salah satu temanya untuk membayar hutangnya meskipun belum waktunya. Bahkan ada guru yang datang pun dia tetap memarahinya. Di kantor polisi, Dayoung melaporkan sesuatu, kalau dia mencuri uang. Dan meminta bantuan pada polisi itu untuk tidak membawanya ke kejaksaan, namun polisi tersebut merasa bingung dan tidak tahu harus bertindak apa, tetapi dia meminta kepada Dayoung untuk tenang dan jangan banyak pikiran. Kemudian polisi itu menelepon bos rentenir untuk memberitahu kalau dia sedang diburu dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Entah punya hubungan apa antara polisi ini dengan bos rentenir, yang jelas dia akan membantu menutup kasus ini. Di tempat lain Kang Jin yang semakin panik karena dia tidak bisa mendapatkan uang setoran dari para konsumennya itu. Ditambah lagi bos rentenir itu meninggalkan kantornya untuk bersembunyi dan mengancam para orang tua siswa untuk membayar hutang anaknya. Di saat Dayoung jalan menuju pulang, dia ditemui oleh geng Shinji. Dia memberikan sebuah foto, kalau Dayoung suka bermain bersama para pria tua. Setelah itu datang juga Namyoong untuk membela pacarnya. Namun Dayoung tidak memperdulikannya dan pergi. Dia kemudian menelepon Namyoong dan menjelaskan kalau dia akan menyerahkan diri ke kantor polisi karena telah mencuri uang para hidung belang. Tak lama kemudian datanglah Kang Jin dengan wajah yang sangat gelisah, dan berkata kalau semuanya telah berakhir. Di situ juga ada Namyoong bersama temannya, dia mengatakan kalau Kang Jin sangat menyedihkan, dan menyuruhnya untuk kembali seperti Kang Jin yang dulu yang suka mengerjakan PR untuknya. Namun saat mau dibawa, ada hewan mengajaknya untuk kabur. Setelah mereka berhasil bersembunyi, kedua teman itu saling menyalahkan dan berdebat tentang masalah yang terjadi. Tak lama setelah itu, beberapa anggota Namyoong menemukannya. Di saat mereka berlari, Mensu membiarkan Kang Jin dan Dayoung pergi, sedangkan dia akan mencoba menghadangnya. Namun sayang sekali dia tidak mampu mengimbangi lawannya, dan membuatnya pingsan akibat digeprek oleh helm miliknya. Kang Jin yang mengetahui kalau Mensu tidak ikut lari, dia kembali ke tempat itu kemudian dia melihat Namsu yang sudah tergeletak dan membawanya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Dayoung menceritakan kalau dia melakukan seks bersyarat dan didatangi oleh detektif ke rumahnya. Namun sayangnya dia bertemu polisi jahat. Sebenarnya Dayoung tidak melakukan seks dengan para pria itu, dia hanya mencuri uangnya saja. Kemudian Kang Jin menyuruhnya untuk pulang dan beristirahat. Scene berpindah memperlihatkan para rentenir di tempat persembunyiannya, mereka sedang sibuk menghitung uang yang didapatnya. Tiba-tiba seorang detektif menelepon, dia meminta bantuan pada para rentenir itu untuk menemui Dayoung agar tidur bersama detektif itu. Setelahnya di rumah Dayoung, para rentenir itu menyita HP miliknya dan sedikit menyiksanya, untungnya Dayoung telah mengirimkan pesan kepada Kang Jin kalau dia didatangi rentenir di rumahnya, Kang Jin pun langsung bergegas pergi. Di dekat rumah Dayoung juga terlihat ada Namyoong di sana, dia memberitahu kepada Hewon kalau di rumah Dayoung ada gangster. Dan Hewon pun segera pergi. Kini Kang Ji sudah berada di rumah Dayoung, namun sangat lemah,
Tanpa perlawanan dia dihajar oleh para rentenir itu. 뭐야, 아이언맨이야? Di saat bos rentenir itu menjambak Dayung, tiba-tiba di belakang datang Hewon membawa pisau dan ya, begitulah. Setelah kejadian itu, mereka merekam semua yang terjadi di rumah Dayung, dan melaporkannya kepada pihak polisi. Di dalam kelas, Namyoong merasa kesepian karena ditinggalkan oleh Dayung dan beberapa orang temannya. Terlihat di atas gedung seorang gadis berdiri dan sedang membagikan sebuah pesan. Gadis itu adalah Shinji, dia membagikan pesan kepada para siswa, kalau dia sudah tidur bersama Namyoong. Namun setelah itu Shinji pun terjun bebas dari atap sekolah itu. Dan dia pun meninggoy. Sedangkan Dayung dan Kang Jin menikmati suasana sore di pantai sambil bercerita, mereka pun tersenyum dan bahagia. Sedangkan Hewon masih tetap sendirian dan belum memiliki teman. Dan film pun selesai. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini guys? Seru, kurang seru atau tidak seru? Coba jawab di komentar guys. Oke, sampai di sini dulu alur cerita kali ini, semoga kalian bisa terhibur. Seperti biasa jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Follow juga sosial media Mimin dan tuliskan kritik dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa di konten kami berikutnya.